sedikit coffee. Gua nggak tahu banyak di kepala ini salah satunya adalah eh, banyak soundtrack yang keren, bahkan soundtrack yang lebih besar daripada filmnya sendiri. Filmnya mungkin saya udah lupa atau bahkan ketika filmnya pertama muncul malah soundtracknya yang lebih kencang banget. Alright, just 5 minutes, right? First one adalah film yang dirilis di tahun 97, Agustus 97. Sutradaranya itu namanya Mark Azy. Dia pernah sutradarain, kalau yang terakhir-terakhir dia pernah sutradarain film Garfield. Garfield, man. Terus dia mensutradarai film ini, film superhero. Judul filmnya adalah Spawn. Spawn. And it's failed, man. Pertama pas keluar itu gue nonton di VCD, tapi yang gue jujur gue nonton filmnya setelah gue dengan dulu soundtracknya. Lalu di dalam soundtracknya tuh kayak kolaborasi antara band rock, band metal band, with industrial and electronic band. Ada Arctic Riot, ada apa Orbital, ada Prodigy, siapa lagi kalau metalnya ada Slayer, ada Metallica, ada Incubus, terus ada kalau nggak salah ada Butthole Surfer ya. Itu salah satu band yang selalu ada di tiap soundtrack pada tahun 90-an dulu. Jadi satu album ini tuh soundtracknya luar biasa, bahkan lebih keren daripada filmnya. Gue suka jujur actingnya si The Clown aja, gue lupa siapa nih orang Latino itu tuh. Forgot his name. By the way, this is the Prodigy and Tom Morello. Judulnya adalah One Man Army. Yeah, yeah. If you're running with your bike, it's faster than you can, man. Terus lu kan kebayang nih lagunya ini tuh kayaknya kalau apa namanya kalau di film itu kayak animasinya bakal keren banget gitu actionnya kayak, tapi ya tadi gue bilang tadi, the soundtrack is bigger than the movie, man. Coba udah ini coba cek filmnya ya. Film apa tadi? Spawn. Lanjut. Lu tahu Tom Morello dengan Bulls on Parade-nya ya. Suara wow 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 ada di sini diwakilin banget. And Prodigy-nya itu dapat banget. The way they sang, and the way si Tom Morello memasukkan suara apa wahnya gitu loh. Nih. Alright, is a proof, man, is a proof. Tapi gue sampai hari ini belum pernah menemukan One Man Army ini dibawain live. Gue belum pernah nemuin, jadi gue coba cari. Kalau ada yang menemukannya boleh di komen di bawah ya. The next soundtrack ini menurut gue filmnya lumayan bagus juga. Oke banget. Yang mainnya ada Michelle Pfeiffer. Ini filmnya dirilis tahun 95, Agustus 95. Sutradaranya adalah John Smith. Filmnya apa? Dangerous Mind. Yeah. Coolio MLV. Tiga ini menurut gue sangat lebih besar lagi. Ini filmnya dirilisnya tahun 92, bahkan ini udah kolaborasi antara dua band menjadi satu. Keuntungannya cuma 18 juta dolar, tapi sutradaranya, men. Sutradaranya adalah Cameron Crowe. Kalau Cameron Crowe ini adalah seorang editor di Rolling Stone. Sampai sekarang tuh dia masih juga editor Rolling Stone. Yang menjadi soundtracknya di dalamnya itu ada Chris Cornell, ada Smashing Pumpkins, ada Screaming Trees, ada Alice in Chains, It's All About Grunge ya. Pemerannya ada Matt Dillon di dalamnya. Nah, yang kerennya adalah si soundtracknya. Filmnya apa dulu? Judul filmnya adalah Single. Nggak enak ya kalau pakai backsound kayak single gitu ya. Nah, ini salah satu lagunya. Gue sebenarnya sangat suka banget lagunya si di soundtracknya ini ya. Ada single itu ada si Chris Cornell, dia pakai gitar doang. Judul lagunya Season. Itu keren banget. Sampai akhirnya menemukan Chris Cornell dengan singlenya, dengan solo album pertamanya yang Sweet Euphoria Morning gitu. Selain itu adalah Pearl Jam. Pearl Jam punya lagu Stay Love and Trust. Sampai satu lagi itu lagunya apa gue lupa. Oke, tapi yang paling fundamental banget adalah ada satu band namanya Temple of the Dog. Nah, ini makanya gue bilang tadi, lagu ini itu bahkan sampai ketika lagi perform Chris Cornell nyanyi Eddie Vedder apa Chris Cornell nyanyi bareng sama Chester Bennington waktu dulu untuk bawain lagu ini. Temple of the Dog ini adalah sebenarnya adalah apa ya, bentuk appreciate with the old school, a lot of old school Seattle band
Ini yang mewakili ya, Temple of the Dog ini campuran antara Eddie Vedder dan si Chris Cornell. Dan di gitarnya ada Stone Gossard, ada Jeff Ament pada bass, ada juga pada drumnya ada Matt Cameron. Stone Gossard sama si ini ya, sama gitarisnya satu lagi. This is Temple of the Dog. Judul bayangin nih band kalau di Indonesia yang manggungnya adalah band yang pengiringnya terserah siapapun band yang mengiringnya, tapi yang jadi vokal line vokalnya Chris Cornell diisi sama Once, Once X Dewa atau masih Dewa sekarang, Once, dan yang vokalis satu lagunya adalah Ipang, Ipang dari Plastik atau BIP, dia dengerin lagi deh. Jadi Once sama Ipang, lu bayangin ya sekarang ya. Oke, itu Once-nya ya. Alright, Ipang. Oh, lu kalau lihat video klipnya ya, lihat video klipnya Eddie Veddernya itu mukanya bener-bener kayak cold banget di balik apa namanya rumput-rumput gitu. Oh, feel Wih. Alright, next up. Nah, seperti gue bilang dari awal nih isunya adalah apa yang was in my head. I think it's more than five song harusnya ya. Soundtrack yang bisa lebih besar daripada filmnya sendiri. Ini nih salah satunya. Soundtrack yang bener-bener lebih besar daripada filmnya sendiri. Nah, tahun 86 penghasilan filmnya sih sebenarnya nggak gede-gede amat, cuma 12 juta dolar. Disutradarai oleh Russell Mulcahy. Terus ini yang ngisi soundtracknya sebenarnya. Dan bahkan ketika si bandnya baik lagi ini band yang ngisi soundtrack ini, bandnya baik lagi dengan nuansa heavy rock. Totally is heavy rock, man. Judul filmnya adalah The Highlander. Still alive. Yeah, this is Queen, Prince of the Universe. Hey, udah segitu dulu ya, segitu dulu. Itu keempat, Taking from the A Kind of Magic di tahun 1986. Nah, lanjut lagi. Yang kelima adalah, nah ini tuh kayaknya kalau bisa dibilang ya filmnya oke juga karena ya sekali lagi ini film yang mungkin saya udah dilewat nggak dibicarakan, cuman video klip dan lagunya masih dibicarakan sampai hari ini. Dan bahkan salah satunya video klipnya is one of greatest music video ever, man. The music ever video. Taking from the Lost Hardway. Ini lebih besar lah. Nine Inch Nails, The Perfect Drug is bigger than the movie. The only one that understood. The more I got to you, the more ini penghasilan cuma 3,8 juta dolar. Saudaranya adalah David Lynch. Nih David Lynch, saudara luar biasa banget. Tapi ini semua soundtrack diprodusernya oleh Trent Reznor as the singer of the band Nine Inch Nails. When I'm using my BlackBerry back there, I put the soundtrack with this song on the ref. Di refnya itu gue jadiin soundtrack, jadi ringtone buat handphone gue. Berapa tahun gue pakai ringtone lagu ini di pas refnya nih. Cukup segitu dulu. There's a five soundtrack that bigger than the movie. Menurut gue ya, masih banyak sebenarnya kalau ngomongin
lagu yang lebih besar daripada film-filmnya sendiri. One Man Army dari Tom Morello and Prodigy with Spawn, terus ada The Drums Mine, Coolio with Gangster Paradise, ada soundtrack dari film Single diperanin sama Matt Dillon dulu. Sutradaranya adalah Cameron Crowe yang bikin film Pearl Jam juga, Temple of the Dog, Hunger Strike. Terus yang ada Highlander, itu film juga kayaknya mau nonton lagi deh. Highlander yang pertama ini ya. Bukan Connor McLeod, Duncan McLeod dulu ya. Terus itu Highlander, ada Queen with Princess of the Universe, Nine Inch Nails with the Perfect Drug. Gue harus pamit, udah lebih dari 5 menit, tapi gue mau kasih satu lagi nih. Menurut gue ada satu film yang dirilis tahun 2005. Ini film juga bahkan masuk beberapa award, tapi menurut gue soundtracknya sampai hari ini lebih besar daripada filmnya. Yang mana? Ini nih. Yes, Is the Adam, konservatif. Filmnya adalah Janji Joni. So, yeah, that's about it, man. 5 soundtrack, 6 bonus track, The Adams, konservatif. This episode